Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan dari Keluaran pasal 33 ayat 19b. Firman Tuhan berkata, "Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani." Arti dari firman Tuhan ini adalah Tuhan mau menunjukkan kasihnya kepada siapa yang dikasihinya. Kalau umat Tuhan membaca firman Tuhan ini dengan cermat, sudah pasti kesimpulan yang kita inginkan adalah kita pun ingin mendapatkan kasih karunia Allah yang sama. Kenapa kita senang mendapatkan kasih karunia Allah itu? Sebab Allah adalah yang berkuasa atas dunia dan akhirat. Contoh perbandingan, kita dikasih orang tua saja kita sudah senang. Sebab kalau kita dikasih orang tua, sudah pasti kita diperlakukan orang tua beda dari saudara-saudara yang lain. Apalagi kalau kita mendapat kasih karunia Allah, sudah pasti Allah memperlakukan kita beda dengan umat yang lain. Contoh Yakub atau yang kita kenal dengan nama Israel. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Israel, dari mulai mendapatkan hak sulung sampai harta kekayaan yang berlimpah, saya katakan banyak tidak benarnya yang dilakukan oleh Israel. Tetapi kenapa Israel ini selalu dibela oleh Tuhan, bahkan diberkati oleh Tuhan? Jawabnya adalah karena Israel mendapat kasih karunia Allah. Dalilnya ada dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-28. Dan bahkan sampai saat ini kita melihat Israel selalu menang dalam berperang. Contoh yang baru terjadi adalah perang Israel dengan Iran. Orang Israel yang tewas 25 orang itu pun hanya warga sipil. Sementara yang tewas dari Iran 630 orang. Dan mereka yang tewas itu dari pemimpin garda revolusi, dari ilmuwan nuklir Iran, dan dari pemimpin agen intelijen Iran. Kenapa perbandingannya jauh sekali seperti langit dan bumi? Apakah Israel lebih baik daripada negara-negara lain? Tidak. Tetapi kenapa Israel selalu menang berperang? Dan kemenangan yang diraihnya sungguh luar biasa. Itulah kasih karunia Allah. Itu sebabnya kalau saya bisa katakan kepada umat Tuhan, hidup yang paling indah itu adalah kalau kita mendapat kasih karunia Allah. Kalau kita mendapat kasih karunia Allah, sudah pasti Allah selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat, supaya kita tidak binasa masuk neraka. Saya sudah melihat langsung ada orang yang mualaf 27 tahun. Bahkan ada orang yang mualaf 35 tahun. Tetapi kembali lagi kepada Yesus. Kenapa ini bisa terjadi? Itulah kasih karunia Allah. Orang kalau sudah mendapat kasih karunia Allah, sungguh pun dia murtad meninggalkan Allah. Tetapi Allah selalu menunggu dia dengan sabar sampai dia kembali lagi kepada Allah. Andaikan ia tidak mendapat kasih karunia Allah, pasti dia hilang dan binasa. Dan kepada umat Tuhan yang sudah mengerti rahasia firman Tuhan yang luar biasa ini, saya mau katakan, jangan pernah kita berhenti berdoa untuk saudara-saudara kita, keluarga kita, dan teman-teman kita, supaya mereka pun mendapatkan kasih karunia Allah. Dan yang terakhir, dari mana kita tahu bahwa saudara kita, keluarga kita, dan teman yang kita doakan mendapat kasih karunia Allah? Kita bisa tahu ketika ia terpilih menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Saya sudah melihat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus lewat debat yang dilakukan oleh Edis TV. Wow, banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini bisa terjadi karena doa-doa kita juga orang yang percaya. Dan kepada kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya mau ingatkan, peganglah apa yang sudah saudara dapatkan itu. Jangan sampai terlepas. Jangan lupa like, subscribe. subscribe, Tekan sekarang juga ya tekan sekarang juga ya tombol merah. tombol merah.